Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurrahmi. Di sini Nisa mau ngejelasin tentang mineral makro. Jadi mineral makro atau makro mineral adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam sejumlah yang besar, lebih dari 100 gram per hari. Mineral makro terdiri dari natrium, klorida, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan sulfur. Bisa jelasin satu-satu ya. Natrium merupakan kation utama dalam cairan ekstraseluler. 35-40% terdapat dalam kerangka tubuh. Sumber natrium itu sendiri berasal dari garam dapur atau NaCl, MSG, kecap, daging, ikan, unggas, susu, dan telur. Fungsi natrium yaitu menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh, berperan dalam pengaturan kepekaan otot dan syaraf, berperan dalam transmisi syaraf yang menghasilkan terjadinya kontraksi otot, dan berperan dalam absorpsi glukosa. Selanjutnya, AKG atau normal orang dewasa natrium yaitu 500 mg. Akibat kekurangan dari natrium itu sendiri menyebabkan kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Dapat terjadi pada kondisi diare, muntah, keringat yang berlebihan, dehidrasi, pertumbuhan jelek, produksi telur rendah. Akibat kelebihan dari natrium yaitu dapat menyebabkan terjadinya edema dan hipertensi. Absorpsi dan metabolisme. Natrium diabsorpsi di dalam usus halus. Ia lalu dibawa oleh aliran darah ke ginjal untuk disaring, kemudian dikembalikan ke aliran darah. Kelebihan natrium akan dikeluarkan melalui urin yang diatur oleh hormon aldosteron. Selanjutnya, yang kedua, klorida. Klor atau klor merupakan anion utama cairan ekstraseluler. Konsentrasi klor tertinggi adalah dalam cairan cerebrospinal atau otak dan sumsum tulang belakang, lambang, dan pencerdas. Sumber klorida tersebut atau klor berasal dari garam dapur, makanan hasil laut, daging, susu, dan telur. Fungsi klorida yaitu memelihara keseimbangan asam basa dalam tubuh, berperan sebagai komponen asam klorida dalam lambung, merupakan transfer karbon dioksida dari darah ke paru-paru. Selanjutnya, AKG minimum klor sehari sebesar 750 mg. Akibat kekurangan dari klor itu sendiri yaitu menyebabkan kelainan dan penyakit seperti gangguan pencernaan, kelelahan, serta hilangnya rambut dan gigi, serta alkalosis. Akibat kelebihan dari klor yaitu bisa membuat muntah. Absorpsi dan ekskresi yaitu klor seluruhnya diabsorpsi dalam usus halus dan diekskresikan melalui urin dan keringat. Selanjutnya, kalium. Definisi kalium merupakan ion yang bermuatan positif dan terdapat di dalam sel dan cairan intraseluler. Sumber kalium itu tersendiri berasal dari daging, ikan, unggas, tepung, buah-buahan, dan sayur-sayuran atau makanan mentah yang segar. Fungsi dari kalium itu sendiri yaitu merupakan bersama natrium menghasilkan pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolitas serta keseimbangan asam basa beserta kalsium. Lalu berperan dalam transmisi syaraf dan relaksasi otot. Dalam sel, katalisator dalam banyak reaksi biologik atau metabolisme energi, sintesis glikogen dan protein. AKG minimum kalium sebanyak 2000 mg sehari. Akibat kekurangan
dari kalium itu tersendiri yaitu menyebabkan lemah, lesu, kehilangan nafsu makan, kelumpuhan, mengigau, konstipasi, pertumbuhan terhambat, otot lemah, paralisis, asidosis intraseluler, degenerasi organ vital, kelainan syaraf. Lalu akibat kelebihannya di hiperleukemia akut dan menyebabkan gagal jantung yang berakibat kematian. Kelebihan kalium dapat terjadi bila ada gangguan fungsi ginjal. Lalu absorpsi dan ekskresinya, kalium diabsorpsi di dalam usus halus. Kalium diekskresi melalui urin, feses, keringat, dan cairan lambung. Kalium dikeluarkan dalam bentuk ion dengan menggantikan ion natrium melalui mekanisme pertukaran di dalam tubuh atau tubule ginjal. Nah, lalu kalsium atau Ca. Definisi kalsium yaitu kalsium merupakan mineral yang paling banyak dalam tubuh yang berada dalam jaringan keras yaitu tulang dan ginjal. Sumber dari kalsium itu atau Ca yaitu susu, keju, ikan, udang, tempe, dan kacang-kacangan. Fungsi kalsium itu tersendiri yaitu pembentukan tulang, pembentukan gigi, mempercepat pembekuan darah, katalisator reaksi-reaksi biologik, ekstraksi insulin oleh pankreas, kontraksi otot. Lalu selanjutnya AKG untuk bayi 300 sampai 400 mg, untuk anak-anak 500 mg, untuk remaja 600 sampai 700 mg, dewasa 500 sampai 800 mg. Ibu hamil dan menyusui yaitu 400 mg. Akibat kekurangannya itu gangguan pertumbuhan, osteoporosis, tetani atau kejang otot, misalnya pada kaki, mengganggu proses pembekuan darah, produksi susu murni. Akibat kelebihannya menimbulkan gangguan ginjal, gangguan absorpsi mineral lain, serta konstipasi. Lalu absorpsi dan ekskresi, sebanyak 30-50% kalsium diabsorpsi tubuh yang terjadi di bagian atas usus halus yaitu duodenum. Kalsium hanya bisa diabsorpsi bila terdapat dalam bentuk larut air dan tidak mengendap karena unsur makanan lain. Kalsium yang tidak diabsorpsi dikeluarkan melalui feses. Kehilangan kalsium dapat terjadi melalui urin, sekresi cairan yang masuk saluran cerna, serta keringat. Lalu selanjutnya fosfor. Definisi fosfor atau pengertian dari fosfor. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak dalam tubuh, sekitar 1% dari berat badan. Fosfor terdapat pada tulang dan gigi serta dalam sel yaitu otot dan cairan ekstraseluler. Sumber fosfor itu tersendiri berasal dari daging, ayam, ikan, telur, susu, dan hasilnya, kacang-kacangan, serta serealia. Fungsi dari fosfor yaitu bersama Ca dan Mg berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, absorpsi dan transparansi zat gizi, mengangkut lemak hasil penyerapan usus, masuk ke saluran darah, dialirkan ke seluruh tubuh, pengaturan keseimbangan asam basa. Lalu AKG dari fosfor itu yaitu bayi 200 sampai 250 mg, anak-anak 250 sampai 400 mg, laki-laki 500 mg, perempuan 450 mg, ibu hamil dan menyusui 200 sampai 300 mg. Akibat kekurangan dari fosfor menyebabkan kerusakan tulang atau mineralisasi tulang terganggu, pertumbuhan terhambat, rakitis, osteomalasia. Akibat kelebihannya dapat mengganggu penyerapan mineral seperti tembaga dan seng, serta dapat memicu timbulnya hipokalkemia. Lalu absorpsi dan metabolisme. Fosfor dapat diabsorpsi sebagai
fosfor bebas di dalam usus setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan oleh enzim alkalin fosfatase dalam mukosa usus halus dan diabsorpsi secara aktif yang dibantu oleh bentuk aktif vitamin D dan difusi pasif. Kadar fosfor dalam darah diatur oleh hormon paratiroid atau PTH yang dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid dan hormon kalsitonin serta vitamin D untuk mengontrol jumlah fosfor yang diserap. Selanjutnya, magnesium atau Mg. Definisi magnesium adalah kation terbanyak setelah natrium di dalam cairan intraseluler. Terdapat pada tulang dan gigi, otot, jaringan lunak, dan cairan tubuh lainnya. Sumber magnesium yaitu sayuran hijau, tepung gandum, kakao, kacang-kacangan, daging, makanan dari laut, dan susu. Fungsi magnesium yaitu magnesium bertindak di dalam semua sel jaringan lunak sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi biologik. Di dalam sel ekstraseluler, magnesium berperan dalam transmisi syaraf. Kontraksi otot, magnesium mencegah pembekuan darah. Selanjutnya, AKG untuk magnesium yaitu untuk pria 280 mg per hari dan wanita 250 mg per hari. Akibat kekurangan dari magnesium yaitu menyebabkan kurang nafsu makan, gangguan dalam pertumbuhan, mudah tersinggung, gugup, kejang atau tetanus, gangguan sistem syaraf pusat, halusinasi, koma, dan gagal jantung. Akibat kelebihannya, mual, muntah, penurunan tekanan darah, perubahan elektrokardiografik, dan kelemahan refleks. Lalu absorpsi dan pencernaan. Magnesium diabsorpsi di usus halus dengan bantuan alat angkut aktif dan secara difusi pasif. Keseimbangan magnesium dalam tubuh terjadi melalui penyesuaian ekskresi magnesium melalui urin. Ekskresi magnesium meningkat oleh adanya hormon tiroid, asidosis, aldosteron, serta kekurangan fosfor dan kalium. Ekstraksi magnesium menurun karena pengaruh kalsitonin, glukogen, dan PTH terdapat terhadap respons tubula ginjal. Nah, mungkin cukup sekian dari Nisa presentasi makromineral. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.